kalau nggak syirik aku ini gimana? Wak cuman bodoh. Loh, kok bodoh? Ya masa nggak bodoh? Darah ayam dialirkan ke kepala cucu. Ya nggak syirik tapi bodoh. Cuman wak tenang dulu. Bodoh-bodoh lah, yang penting cucu sembuh. Ya kan? Clear masalahnya. Cuman sedangkan yang nuduh syirik, kata Nabi, apabila tidak terbukti, syirik itu kembali kepada dirinya. Jadi syirik ini bukan hanya menyekutukan Allah, bukan hanya menyekutukan Allah. Ada yang tidak menyekutukan tapi nuduh orang syirik tidak terbukti, syirik itu kembali kepada dirinya. Itu jelas ada hadisnya. Jadi Wahabi ini tauhidnya rububiyah, meyakini yang mengatur alam ini Allah. Nah, tanya sama Abu Jahal. Abu Jahal, kau yakin nggak yang mengatur alam ini Allah? Ya yakinlah, yakin kau? Iya. Ya udah, berarti Abu Jahal telah bertauhid rububiyah. Nah, terus saya tanya Wak Leman di Luk Semawe. Assalamualaikum Poya. Waalaikumsalam. Sehat Poya? Sehat. Poya kiban nih Mbak Dro nih. Yakin Puhana Dro nih yang mengatur alam ini adalah Allah? Ya yakin. Berarti Poyanya dengan Abu Jahal sama-sama bertauhid rububiyah. Sama. Nah, maka lewat rububiyah Wahabi mentauhidkan Abu Jahal. Dah. Terus ada tauhid yang kedua, naik tingkatannya, uluhiyah. Nah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Abu Jahal, kalau memang kau percaya yang mengatur alam ini Allah, kenapa kau sembah patung? Oh, kamu nyembah patung maksudnya nyembah Allah. Oh, berarti kau tak bertauhid tak bertauhid uluhiyah. Terus tanyanya lagi Poya yang di Luk Semawe tadi. Poya kemarin dari mana? Oh, dari makam Syekh Mudawali di Aceh Selatan. Ngapain? Ziarah kubur, tawasul dan sebagainya. Oh, berarti Anda tidak beruluhiyah, tidak menunggalkan Allah dalam beribadah. Karena bagi Wahabi tidak ada takzim. Setiap takzim menjadi ta'bud. Asal hormat menjadi Tuhan. Asal hormat menjadi sembah. Makanya mereka sampai mengharamkan cium tangan kepada guru, cium tangan kepada orang tua. Makanya dipeleset, kalau salaman cium tangannya taruh samping. Setan ini. Nah, kalau memang benar aturan tauhid seperti ini, saya ulangi, kalau memang benar aturan tauhid seperti ini, berarti proses masuk Islam tidak lagi dari pintu dua kalimat syahadat. Kalau Abu Jahal sah tauhid rububiyahnya, berarti kalau Abu Jahal sholat sudah sah uluhiyahnya, berarti tanpa proses dua kalimat syahadat sudah sah Islam. Gila ini. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terserahlah cerita saya ini mau dipublikkan. Di Pekanbaru di Alian Handayani, di depan wali kota Pekanbaru itu saya bilang sesat. Saya nggak ada cerita, bukan di kelompok kecil, kelompok besar, sama saja. 2 tambah 2 pasti 4 jawabannya, nggak ada 4 lebih dikit. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ini mereka tidak ada membedakan takzim dengan ta'bud, tidak ada. Lalu bagaimana? Lewat tauhid uluhiyah dia mengkafirkan umat Islam yang ziarah kubur, yang tawasul kepada wali, karena tidak lagi menunggalkan Allah dalam ibadah. Makanya dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid halaman 16 di sana dinyatakan iman Abu Jahal dan Abu Lahab lebih hebat pada rububiyah ketimbang iman orang yang mewiridkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
bagaimana mau damai Pak? Mungkin kita kalau dicaci diri kita, kita marah ya kan? Ayah kita dicaci, kita marah. Tapi kalau agama dicaci, kita nggak marah. Orang semayang pun jarang. Macam mana dia mau membela agamanya? Saya berkata begini karena Wahabi mengkafir-kafirkan. Saya berkata begini karena Wahabi menyesat-nyesatkan. Coba seluruh Wahabi tarik cakapnya, minta maaf, tidak mau mengatakan sesat kepada kaum mayoritas. Saya pun tidak akan begini. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terus dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu duduk di arsy. Duduk di arsy. Nah, ayatnya ada. Makanya ma'rifat itu kan ada definisinya, al-jazmul mutabiqu an dalilin. Sebuah jazam muafakat dengan benar serta ada dalil. Baru enak ma'rifat ini. Bukan ma'rifat dukun, pejamkan mata nampak, itu ma'rifat setan. Pertama dia yakin benar, ada dalil. Ada dalil belum tentu benar. Datang atuk bilang, kau jangan semayang kau, rupanya ada ayatnya, fawailul lil musallin, celaka orang semayang itu. Dalil. Tapi kan tidak begitu caranya. Kita tanya orang Wahabi, nah, aina Allah? Allah di mana? Oh, Allah di arsy. Dari mana kau tahu Allah di arsy? Al-Quran lah bang yang bilang. Mana ayatnya? Abang buka lah surat Taha ayat 5. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tuhan yang maha pemurah di atas arsy istawa. Apa itu? Ya duduk. Oh, abang nggak percaya sama ayat ini. Sama ayat aku percaya, sama otakmu aku enggak. Berarti abang nggak percaya sama ayat? Enggak, aku percaya dengan ayat. Cuman apakah begitu cara pemahamannya? Ya kita apa yang disebut ayat, ya mesti mengimani seperti yang disebut ayat. Oh gitu ya? Iya. Kalau begitu bagaimana kalau Tuhanku bilang di Palestina? Ada loh ayatnya. Buka surat Safat ayat 99. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku pergi menjumpai Tuhanku. Kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti Tuhan di Palestina. Aduh, jangan aduh-aduh. Berarti Tuhan di Palestina. Begini Ustaz, ada wanita yang ditanya Nabi, ainallah. Wanita itu, budak itu berkata, fis sama, di langit. Lalu Nabi bertanya, aku siapa? Kata wanita itu, engkau Rasulullah. Terus Nabi berkata, merdekakan dia karena dia wanita yang mukmin. Berarti Nabi mengesahkan jawaban perempuan itu, Allah di langit. Oh gitu ya? Ya. Berarti yang benar mana? Ya di langit. Nah sekarang kutanya, di langit apa di arsy? Tadi di awal di arsy. Kan begitu. Ini di langit apa di arsy? Sama aja enggak. Langit di bawah arsy, arsy di atas langit. Langit ada 7, arsy ada 1. Pokoknya, ini yang hajab. Pakai pokok. Bapak kalau berjanji sama kawan pakai pokok, hati-hati. Yuk. Pergi ke kampungku makan rambutan. Apa ada? Pokoknya adalah. Hati-hati. Iya, rambutannya nggak ada, pokoknya ada. Tidak. Kalau begitu bagaimana dengan hadis yang ini? Kata Rasul, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan. Karena antara engkau dengan kiblat ada Tuhan, berarti Tuhan di situ. Ini hadis. Begini loh Ustaz, begini gimana? Kami punya bukti bahwa Allah di atas. Buktinya mana? Nabi Muhammad kalau Isra Mi'raj, waktu Isra Mi'raj itu kemana? Ya ke atas. Berarti ini menunjukkan Tuhan di atas. Kalau begitu saya juga punya bukti bahwa Tuhan di Bukit Tursina. Buktinya Nabi Musa munajat ke Bukit Tursina, itu juga ada dalam ayat. Ini yang bilang-bilang bahwa Allah di arsy, buku-buku terbitan Saudi Arabia. Ulama yang menguasai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid yang sangat-sangat bagus, sangat mulia. Nilai sholat di sana nggak bisa sebanding dengan masjid lain. Maksudmu apa?
Kalaulah Wahabi itu salah, kenapalah dia Allah biarkan menguasai Masjidil Haram? Oh gitu ya? Iya. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Balik lagi. Ada ayat yang menyuruh kita mencomot surat Toha ayat 5 sebagai dalil jawaban pertanyaan. Orang bertanya di mana Allah, lalu kita ambil surat Toha ayat 5 menjawab Allah itu di arsy. Ayatnya ada, izin Allah tidak ada. Yang ada surat Baqarah ayat 186 di mana Allah katakan iza sa'alaka ibadi anni fa inni ala arsy, bukan fa inni qarib. Jelas kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Jangan kau katakan di Palestina, jangan kau katakan di arsy, nggak usah kau bilang di Jabal Sur, nggak usah kau bilang di samping Ka'bah, nggak usah kau bilang ini. Kan jelas. Ini khilafiyah Ustadz, bukan khilafiyah, kau salah. Nggak ada khilafiyah, kau salah. Nah, yang kedua, kesalahan Wahabi mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Dengan alasan kullu bid'ah dalalah, kullu bid'ah dalalah, kullu bid'ah dalalah. Kayaknya yang baca hadis dia aja, turunan orang itu aja. Mana dalil bid'ah hasanah? Saya pernah dialog sama mereka. Ustadz, percaya nggak seluruh mengada-ngada sesat? Percaya. Berarti nggak ada bid'ah hasanah. Oh, kau jangan bodoh jadi orang. Baca hadis. Man ahdasa, siapa yang telah mengada-ngada fi amrina, dalam urusan kami ini, terus ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada darinya, fahuwa raddun, maka ditolak. Nah, yang ditolak yang mana? Yang ma laisa minhu. Ahdas dibagi dua, ada ahdas ma minhu, ada ahdas ma laisa minhu. Yang ditolak yang ma laisa minhu, yang diterima yang ma minhu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ada ahdas yang ma minhu. Mau dikemanakan dalil ini dengan mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, dan buktinya banyak. Tapi gini loh Ustadz, agama kan udah sempurna, betul? Udah sempurna. Quran udah diturunkan ayatnya al yauma akmaltu, itu udah, agama udah sempurna. Sekarang saya nanya, sempurna apa adanya kah, atau sempurna sebagai dalil? Ini yang harus dijelaskan. Apakah sempurna apa adanya? Kalau memang demikian, definisi bid'ah fi'lun ma lam yu'had fi asir Rasul, benar. Tapi kalau sempurna sebagai dalil, nah maka dalil yang berbicara. Kita majukan calon, ada orang mau azan, baca innallah wa malaikatahu, kan begitu. Orang bertanya, Ustadz, apa boleh azan pakai innallah wa malaikatahu? Ya saya bilang nggak boleh. Kenapa? Tapi sering orang baca, nggak ada. Yang seringnya sebelum azan baca ayat innallah malaikatahu, bukan azan pakai innallah malaikatahu. Nah, tapi kan nggak pernah dicontohkan Nabi. Kalau begitu azannya pun Nabi nggak buat, azan nggak dibuat, baca ayat itu Nabi nggak bikin. Kok azannya boleh, baca ayatnya nggak boleh? Cobalah mikirlah kita. Nabi kan nggak azan, Nabi juga tidak baca innallah malaikatahu, kan begitu. Nah, berarti sama-sama nggak dibikin. Yang jadi masalah kok yang innallahnya nggak boleh, azannya boleh.
Oh, Nabi setuju azan. Kalau begitu alasanmu Nabi setuju azan makanya azan boleh. Saya bertanya, dari mana kau tahu Nabi tak setuju sehingga kau katakan tidak boleh membaca innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi sebelum azan? Ada Allah, Bapak perintah Allah membaca Quran? Ada waktunya dari Allah untuk membaca Quran? Nggak ada. Ada perintah Allah semayang? Ada waktunya dari Allah untuk semayang? Ada. Jelas, berarti semayang nggak boleh sembarangan, ada waktunya. Perintah Allah membaca Quran ada nggak? Ada waktunya dari Allah untuk membaca Quran? Nggak ada. Jadi kau mengkomplainkan orang membacanya itu berdasarkan apa? Yang kau komplainkan ayatnya atau waktunya? Kalau ayatnya yang komplainkan setan. Kalau waktunya berdasarkan apa? Karena Tuhan nggak jelaskan waktu membacanya. Jadi kau mengkomplainkannya berdasar apa? Jelas katanya kau ikut hadis. Hadis yang mana yang kau pakai? Jangan main-main. Coba yang santri kan baca matan arba'in kan? Ada kan? Coba baca hadis nomor 30. Di mana Nabi mengatakan innallah ta'ala farada faraid. Sesungguhnya Allah memfardukan semua yang fardu. Jangan kalian sia-siakan, jangan kalian tinggalkan. Kita nanya, Wahabi, membaca innallaha malaikatahu sebelum azan itu difardukan apa enggak? Tidak. Kalau tidak berarti kau enggak pakai enggak apa-apa, karena enggak fardu. Kan begitu bunyi hadis tadi. Simpel aja lah kita memahaminya. Wa hadda hududan, kan gitu bunyi hadisnya. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Dibatasi apa enggak? Enggak, ya terserah mau baca sabihis. Nah, terus bagaimana? Nah, waharama asya, ketika Allah mengharamkan jangan kau lakukan. Kita bertanya, apakah membaca innallaha malaikatahu shalluna ala nabi ketika hendak azan itu diharamkan Allah? Tidak. Kalau tidak berarti boleh baca. Kan jelas. Ya udahlah, fair lah kita Ustadz baca aku enggak, bukan itu masalahnya. Aku baca kau bilang bid'ah. Kan ini persoalan awalnya. Bukan baca dan tidak. Kalau baca dan tidak, amannya kita ini. Terus bagaimana? Hadis belum selesai. Wasakataan asya, ketika Allah diam, ya, rahmatallakum, kan gitu bunyi hadisnya. Ketika Allah diam, rahmat untuk kalian. Ghairi nisyan, bukan Allah lupa. Fala tabhasu anha, jangan kau korek-korek lagi. Berarti yang ngorek-ngorek inilah ini yang salah menurut sunnah, bukan yang membacanya. Kalau Allah diam berarti bukan Allah lupa, itu rahmat. Maka Wahabi, tolonglah pandang perbuatan kami ahlu sunnah wal jamaah aswaja ini sebagai rahmat. Jangan kau cemberut nengoknya, nanti jadi setan. Ya udah, main dalil. Mau dari mana? Makanya sunnah itu dijelaskan ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, perbuatan nabi, perkataan nabi, pengakuan nabi, keputusan nabi. Bukan hanya perbuatan, sunnah itu banyak. Nabi nggak azan sebabnya kan ada. Bayangkan kalau nabi azan, apa nggak jadi fitnah? Nabi berazan, Nabi berkata, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Berarti kan ada nabi lain yang disaksikan beliau. Fitnah kan? Yang kedua, Nabi bilang hayya ala shalah, mari salat. Yang nggak datang langsung kafir, karena Nabi yang manggil. Al-Quran udah bilang, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul. Rasul yang manggil, mari salat. Mari apa hayya alal falah, yang nggak datang langsung kafir. Maka Nabi nggak bikin, tapi Nabi setuju. Begitu juga doa berjamaah setelah sholat pun Nabi nggak bikin, tapi Nabi setuju lewat hadis-hadis lain yang kita baca. Maka persetujuan Nabi disebut sunnah. Nabi mengatakan la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang mengimami satu kaum tanpa izin kaumnya. Jangan kau khususkan doa untuk dirimu sendiri tanpa memperdulikan mereka. Fa in fa'ala, kalau kau lakukan faqad khanahum, kau telah mengkhianati mereka. Berarti mencari pengkhianat nggak usah di jalan. Tengok aja sembahyang jamaah, kalau doa sendiri udah khianat dia itu sama jamaahnya. Ngapain payah-payah?
Nabi nggak bikin, yang ada masalah. Sama kayak azan. Makanya kalau Nabi bikin doa berjamaah, ya ada masalah. Saya sama Tengku ini kami bertumbuk. Saya tumbuk pipi dia bengkak. Palak nggak dia sama saya? Ya palak. Terus udah palak bagaimana? Kami semayang di belakang Nabi. Siap semayang Nabi berdoa, bikinnya jamaah. Ya Allah ampunkan kami. Doa Nabi kabul. Dosa saya numbuk Tengku ini tadi ampun, dosa Tengku pun ampun. Berarti nggak payah minta maaf. Kan kacau ini. Maka Nabi nggak bikin. Itulah pandangan ringannya. Tapi Nabi setuju. Makanya kita pun jadi imam baca doa, baca yang disepakati jamaah. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan kami, jamaah setuju. Sehatkan kami, jamaah setuju. Berikan kami rezeki, jamaah setuju. Begitu ditambah turunkan hujan, tukang es krim di belakang marah. Itu jangan jamaah, itu pribadi. Jadi jelas mana wilayahnya. Wallahu alam. Banyak kok perbedaan kita dengan Wahabi. Bukan tidak ada persamaannya, ada. Cuman ya seperti yang saya ceritakan tadi, cerita pesta. Kita berbeda dengan Wahabi di tauhidnya sudah beda. Tapi begini kata Wahabi, orang kalian pengajian-pengajian aja. Nah semayang malas, kalau di Medan wirid mau, semayang enggak. Itu aliran apa itu? Oh itu bukan aliran, itu enggak ngalir. Iya enggak ngalir. Kalian ngalir tapi salah, makanya disebut aliran sesat. Gitu aja lah dulu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.